Selamat malam, Shalom. Malam ini temanya adalah senjata kebenaran, seperti sudah tertulis dalam warta. Setiap kita harus ingat bahwa pemberontakan Lucifer di surga itu berakibat dibuangnya Lucifer dan malaikat-malaikat pengikutnya ke bumi. Dibuangnya ke bumi, bukan ke planet yang lain. Menjadi musuh abadi manusia dan musuh surga sampai zaman berakhir nanti, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Itulah musuh abadi manusia sampai hari ini. Cuma sayangnya zaman sekarang orang tidak terlalu menganggap serius. Bahkan sebagian berkata setan itu tidak ada katanya. Bahkan orang gereja, orang Kristen sendiri tidak memperhatikan hal itu. Padahal itulah satu-satunya musuh kita yang abadi. Dan manusia diciptakan oleh Tuhan Yesus. Itu jelas tujuannya. Yaitu untuk menaklukkan bumi ini. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26, bisa ditampilkan. Kejadian 1 ayat 26. Ringkasnya saja begini. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selem demut. Tentu itu tujuannya luar biasa, tidak asal-asalan. Serupa dengan penciptanya, artinya ada kemungkinan menjadi sempurna. Tuntutannya besar. Manusia diciptakan serupa, segambar dengan penciptanya. Untuk apa? Untuk berkuasa atas seluruh bumi. Kalau dibaca nanti lengkapnya begitu. Berkuasa atas seluruh bumi. Padahal kita tahu di bumi ada unsur-unsur yang kelihatan dan unsur-unsur yang tidak kelihatan. Yang kelihatan kita bisa atur. Bumi yang belum teratur pertama kali diciptakan bisa diatur oleh manusia. Tetapi yang tidak kelihatan ini, itulah Lucifer yang dibuang ke bumi dan malaikat-malaikatnya. Ini harus ditaklukkan oleh manusia. Ini harus ditaklukkan. Jadi sebenarnya manusia disetting dari awal menjadi penguasa di bumi. Menjadi penguasa di bumi. Menjadi manajernya. Pemiliknya tentu saja tetap Tuhan. Manusia menjadi manajer yang menaklukkan bumi. Itulah sebabnya manusia diciptakan secara istimewa. Oh, ada ya. Manusia diciptakan secara istimewa. Memang dibentuk dari debu tanah. Tetapi ingat, dihembus nafas hidup. Dalam teks aslinya bukan nafas. Karena Allah tidak bernafas. Kan Allah tidak bernafas menghembus seperti kita. Bukan. Dalam teks aslinya itu adalah nismat hayim. Itu adalah roh Allah sendiri yang dihembus. Roh Allah menjadi rohnya manusia. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang hidup dan saya juga hidup, roh ini asalnya dari Bapa di surga. Dan itu luar biasa, tapi tidak disadari oleh banyak orang. Manusia dengan demikian dijadikan makhluk hidup. Kalau makhluk itu hidup artinya punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Kehendaknya kehendak sendiri atau kehendak yang disetir oleh sesuatu. Kehendak sendiri. Manusia diciptakan menaklukkan bumi, bukan dijadikan robot biologis. Ingat itu. Manusia bukan robot. Manusia hidup. Dan faktanya, setiap ciptaan yang mempunyai roh, rohnya asalnya dari Bapa. Dan ciri-cirinya, dia punya kehendak sendiri. Karena sesuatu baru disebut hidup, kalau dia bisa mempunyai kehendak sendiri. Kalau dia tidak punya kehendak, itu bukan hidup namanya. Itu robot. Meskipun kelihatan seperti manusia, kalau dia nggak punya kehendak,
kehendaknya dikendalikan oleh Tuhan, itu tetap robot biologis. Tapi faktanya tidak demikian. Manusia itu diciptakan dengan agung oleh Tuhan. Kejadian 1 ayat 31, Tuhan berkata begini. Tuhan mengevaluasi seluruh ciptaannya, lalu Tuhan berkata, semuanya itu sungguh amat baik. Kalau manusia diciptakan dengan istimewa, kemudian harus menaklukkan bumi, termasuk Lucifer di dalamnya, pasti manusia mempunyai keunggulan yang berbeda dengan ciptaan lain. Pasti manusia ini diciptakan supaya hidup mandiri, bukan supaya hidup dikontrol seperti remote control. Ini sebenarnya topik ini masih ada kaitan dengan kehendak bebas. Kan seri kehendak bebas panjang sekali tuh. Sebenarnya kalau kita berbahas Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, isinya adalah kehendak bebas. Jadi kalau ada teologi yang tidak setuju dengan kehendak bebas, teologi itu perlu diragukan sebenarnya. Kan ada teologi yang berkata manusia dikendalikan oleh Roh Kudus. Seakan-akan rohani, seakan-akan. Bayangkan kalau saya bergerak tangannya dikendalikan Roh Kudus. Lalu Bapak Ibu ke tempat ini dikendalikan Roh Kudus. Bukan karena keputusan diri sendiri. Kelihatannya baik bukan? Tapi bagaimana dengan orang yang jahat kemarin meledakkan diri? Apakah itu digerakkan juga oleh Tuhan? Kan tidak. Sebenarnya setiap kita menentukan nasib kita sendiri. Takdir ditentukan oleh respon kita dalam hidup kita. Ini sudah sering diulang oleh Pak Eras. Makanya kalau seseorang malas zaman dulu ya sekarang kurang pintar. Kalau seseorang malas bekerja akan kesulitan ekonominya. Hukumnya tabur tuai. Hukumnya tabur tuai. Bukan dikendalikan. Barang siapa menabur dia menuai. Manusia adalah makhluk yang harus belajar. Nah, kalau istilah belajar tentu dengan kehendak sendiri bukan? Tidak ada orang yang belajar karena digerakkan orang atau digerakkan sesuatu. Tidak ada. Tidak ada hal seperti itu. Justru manusia keagungannya ada di situ. Kedaulatan Tuhan menciptakan manusia supaya manusia bisa hidup menentukan dirinya sendiri. Mengambil langkah keputusan berdasarkan dirinya sendiri. Itu harus. Karena kalau manusia tidak memutuskan dirinya sendiri, maka dia tidak bisa dihakimi. Kan Tuhan tidak adil dong kalau manusia tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri lalu dihakimi. Tidak adil itu. Kalau manusia menjadi makhluk hidup, dia harus belajar mengambil keputusan. Dan setiap keputusan yang diambil tentu saja ada akibatnya. Segala sesuatu ada akibatnya. Kalau salah ambil keputusan, menanggung akibat. Kalau benar mengambil keputusan, mendapatkan upah, mendapatkan reward, upah. Itu adalah hukum yang dibuat oleh Tuhan sendiri, tabur tuai. Jadi manusia mempunyai kehendak bebas sebenarnya. Kalau orang tidak setuju agak aneh. Karena ia bisa menggerakkan dirinya sendiri. Bapak Ibu kalau ditanya kenapa Bapak Ibu datang ke sini? Apakah ada yang memaksa? Tidak ada bukan? Karena memang mau belajar firman. Itulah keputusan pribadi setiap individu. Sementara ada orang lain yang mengambil keputusan, saya tidak mau datang. Saya mau di rumah saja nonton TV. Ada. Dan itu tidak digerakkan oleh Tuhan. Manusia harus mengambil keputusannya sendiri. Nah, jadi kalau faktanya, Bapak Ibu mesti memeriksa kebenaran itu selalu sesuai dengan fakta. Ciri-ciri kebenaran itu sesuai dengan faktanya. Kalau tidak sesuai fakta itu bukan kebenaran. Faktanya semua makhluk yang punya roh punya kehendak bebas. Buktinya apa? Malaikat di surga punya kehendak bebas gak? Buktinya memberontak. Sebagian memberontak.
sepertiga malaikat di surga memberontak mengikut Lucifer sehingga terbuang ke bumi menjadi roh-roh jahat. Itu adalah keputusannya sendiri, bukan karena dipengaruhi oleh siapa-siapa. Ia menggerakkan dirinya sendiri. Demikian juga Lucifer punya kehendak bebas. Makanya semua makhluk yang punya roh pasti punya kehendak bebas, apalagi manusia. Nah, banyak ayat-ayat di Alkitab yang seakan-akan hidup kita ditakdirkan oleh Tuhan. Seakan-akan tapi, padahal tidak. Makanya dalam PA, setiap PA, Pak Eras membahas setiap ayat yang kelihatannya ditentukan hidup manusia. Dibahas bukan? Dan satu persatu sudah dibahas. Saya tidak akan mengulangnya di sini, karena fokus kita bukan itu malam ini. Jadi, kalau manusia jatuh dalam dosa karena dirinya sendiri. Hawa kenapa jatuh dalam dosa? Apakah tanpa sadar dia digerakkan oleh sesuatu? Tidak. Coba dibaca Kejadian pasal 3. Kita buka Kejadian pasal 3 ya. Kita cepat saja. Sudah ketemu? Nanti di rumah dibaca perlahan-lahan dan direnungkan. Kejadian pasal yang ketiga. Di situ dijelaskan dialog antara Hawa dengan si ular. Dari dialog itu kita akan mengetahui bahwa Hawa memutuskan untuk makan buah itu karena keputusannya sendiri. Di situ diceritakan bahwa Hawa melihat buah itu, lalu dilihatnya buah itu sedap kelihatannya, baik untuk dimakan. Si Hawa pengen, keinginannya sendiri yang mencelakakan Hawa. Demikianlah kisah manusia bergulir dari waktu ke waktu. Manusia dicelakakan oleh keinginannya sendiri. Kain membunuh Habel karena apa? Karena Kain panas hatinya. Persembahannya tidak diterima. Padahal Tuhan berkata, kalau kamu panas hatimu, seharusnya kamu bisa kendalikan. Sebab dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi Kain melampiaskan panasnya itu dengan membunuh adiknya. Salah siapa? Salah Kain. Dia melampiaskan keinginannya. Demikian juga sejarah bergulir. Firaun dikeraskan oleh Tuhan. Sudah dijelaskan bukan? Memang Firaun keras hatinya. Kalau Firaun hatinya tidak keras, tidak mungkin dikeraskan oleh Tuhan. Tidak mungkin. Memang Firaun sudah keras hatinya. Dibuat bablas sama Tuhan. Binasa. Semua berujung pada keputusan diri sendiri. Ini dasarnya dulu, kehendak bebas. Demikian juga istri Lot. Kenapa dia menoleh? Karena keputusannya sendiri. Jadi kalau seseorang masuknya ke neraka, tidak ada yang bisa dipersalahkan kecuali dirinya sendiri. Karena itu keputusan pribadi. Dalam hal ini Tuhan tidak pernah memaksa seseorang supaya baik, supaya taat, tidak pernah. Demikian juga iblis tidak punya kekuasaan untuk memaksa manusia supaya jahat. Tidak bisa. Yang bisa adalah manusia digoda, ditawari keinginannya supaya jatuh. Ya. Hari ini kita punya pilihan sebenarnya. Dulu ada lagu sekolah minggu apa itu? Yang dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Tapi yang sempit, jiwamu hidup. Tapi yang sempit,
hidupmu kekal. Kalau kita pilih jalan yang sempit, yang Tuhan bilang, berusahalah kamu masuk pintu yang sempit itu. Nanti akan masuk ke kebenaran. Banyak orang gak mau hidup susah. Maunya hidup senang-senang sendiri. Maunya menikmati hidupnya sendiri. Itu adalah jalan yang lebar. Hari ini kita punya pilihan sekali lagi. Karena kalau di gereja kan diulang-ulang terus tema. Sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan ya, khotbah di gereja dari zaman dulu, gereja apapun, kalau gerejanya benar tentu saja. Ngomongnya dengan berbagai cara, tapi ujungnya satu. Mari kita pilih jalan yang benar. Kita punya dua pilihan dalam hidup ini. Itulah yang disebut oleh Paulus dalam Roma 6 ayat 13. Coba kita baca Roma 6 ayat 13. Nanti di rumah dibaca mulai ayat 3 ya, supaya konteksnya dapat. Ya itu dia. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu mungkin baru malam ini dengar istilah senjata kebenaran ya. Senjata kebenaran. Ini menarik ini. Ketika seseorang menyerahkan dirinya, tubuhnya, pikirannya, kekayaannya, waktunya untuk sesuatu, itu menjadi senjata. Tergantung diserahkan kepada siapa. Dulu, berapa tahun yang lalu ya, setahun atau 2 tahun yang lalu, di dekat rumah saya ada seorang tukang bubur. Kita lihatnya tukang bubur kalau siang hari. Suatu hari, dia ditangkap oleh Densus 88. Ternyata dia teroris. Bisa dibayangkan gak waktu dia buat bubur? Pikirannya lagi merancang bom. Dia senjata itu, tubuhnya itu. Senjata bagi kelaliman. Senjata bagi kejahatan. Senjata bagi si setan iblis. Dipakai habis-habisan. Terus terang sebenarnya dia hebat ya. Dia tinggalkan keluarganya. Dia tinggalkan hidupnya. Dia tidak mau hidup nyaman. Dia serahkan. Cuma sayang, dia tertipu oleh ajaran iblis. Sayang sekali. Itulah senjata kelaliman. Hari ini kita punya pilihan. Tubuh kita, hidup kita ini mau dipakai sebagai senjata kelaliman atau senjata-senjata kebenaran. Ini yang kita mau bahas hari ini. Ternyata kata senjata dalam teks Alkitab senjata kelaliman, senjata kebenaran itu hoplon, istilah Yunani, hoplon. Ya, Yunaninya begini. Hoplon, artinya kalau kita lihat kamus, artinya yang pertama adalah weapon, yaitu senjata. Yang kedua artinya adalah tool. Tool itu apa? Alat ya. Yang ketiga artinya instrumen. Instrumen itu apa ya? Ya instrumen, misalnya instrumen musik. Alat yang bisa dipakai. Dalam teks aslinya. Kita bisa menjadi senjata. Kita bisa jadi tools, alat. Kita bisa jadi instrumennya kebenaran. Bayangkan luar biasanya. Istilah ini yang Paulus memilih istilah ini sungguh luar biasa. Jadi kalau mau tubuh kita, hidup kita ini bisa menjadi
senjata, bisa menjadi alat, bisa menjadi instrumen kebenaran. Kebenaran dalam teks aslinya di kaiosune. Di kaiosune. Kalau kita pernah dengar ke istilah di kaiosune, ini muncul dalam teks Alkitab yang bunyinya begini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan surga. Hidup keagamaan, gak cocok. Di kaiosune bukan hidup keagamaan. Di kaiosune ini artinya, ini adalah menyangkut karakter. Menyangkut karakter kita. Menyangkut lifestyle. Gaya hidup. Di kaiosune adalah gaya hidup yang sesuai Tuhan inginkan. Itulah di kaiosune. Jadi kalau seseorang mau menjadi senjata kebenaran, alat kebenaran, instrumen kebenaran, itu harus mempunyai karakter atau gaya hidup yang seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Itulah yang namanya senjata kebenaran. Kebalikannya adalah senjata kelaliman. Senjata yang dipakai untuk kepentingannya iblis. Kalau kita mau jadi Kristen, tentu saja mau menjadi senjatanya Tuhan. Tentu saja mau menjadi alat atau instrumennya Tuhan, bukan? Ada amin gak? Amin ya. Cuma gak gampang. Kalau seseorang mau jadi senjata, siapa yang menentukan? Apakah digerakkan oleh Tuhan tanpa sadar kita bergerak atau bagaimana? Manusia akan punya kesadaran penuh. Manusia faktanya punya kesadaran. Jadi kalau mau jadi senjata kebenaran, gak gampang. Arahkan semua hidup kita untuk hal itu. Semuanya, jangan pernah buang-buang waktu mulai malam ini. Mulai hari ini jangan pernah buang waktu. Hal-hal yang tidak perlu, tidak usah dilakukan. Ada orang bertanya sama saya, Pak, apakah saya kalau diundang ulang tahun orang itu datang ya Pak? Orang itu gak mau ke gereja, maunya hura-hura. Langsung saya jawab, gak usah datang. Buang waktu. Kecuali kalau orang itu mau bertobat, boleh kita luangkan waktu. Supaya banyak orang selamat. Jangan buang-buang waktu. Percuma. Efisienkan waktu yang kita punya. Semuanya milik Tuhan, jangan dibuang-buang. Manusia punya kesadaran. Perhatikan, kalau manusia punya kesadaran, ini hubungannya adalah kehendak bebas. Kalau manusia punya kehendak bebas, maka segala perbuatannya bisa dihakimi. Betul ya? Kalau nggak punya kehendak bebas, boleh nggak dihakimi? Tidak boleh. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak ya? Kenapa ya orang percaya bahwa manusia itu ditakdirkan? Ada yang percaya loh, orang Kristen. Coba ya, perhatikan. Yudas bisa-bisanya dikatakan ditentukan. Yudas ditentukan. Kalau Yudas ditentukan mengkhianati Tuhan, lalu Yudas sampai di sana penghakiman, Yudas disalahkan sama Tuhan. Yudas, kamu bersalah. Lalu Yudas bingung, Tuhan salahku apa? Kamu mengkhianati aku. Lalu Yudas jawab lagi, kan Tuhan yang menentukan. Diam kau. Tuhan gak mungkin begitu. Tuhan itu pribadinya agung, luar biasa. Gak mungkin. Masa Yudas digerakkan, ditakdirkan begitu? Tidak mungkin. Itu karena keputusannya sendiri. Itu karena keputusannya sendiri. Ya.
Jadi kalau Bapak Ibu setiap Jumat datang ke tempat ini, itu keputusan yang benar. Itu bukan digerakkan, bukan takdir. Sebab kalau itu takdir, dunia panggung sandiwara. Dunia bukan panggung sandiwara. Alkitab berkata dunia ini panggung pertandingan. Setiap orang harus ikut pertandingan yang diwajibkan. Barang siapa menang, barang siapa menang di kitab Wahyu banyak. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di bait Allah. Barang siapa menang, akan kuberikan kuasa. Barang siapa menang, ia akan jadi anak-anakku. Aku akan menjadi Allahnya. Barang siapa menang, seperti aku menang. Dan seterusnya. Kalimat-kalimat itu sebenarnya sudah jelas. Ayo kamu kerjakan. Ayo berusaha. Kerahkan seluruh hidupmu. Itu sudah jelas sebenarnya kalimat itu. Jadi kehendak bebas itu sudah jelas. Kalau orang tidak percaya ada kehendak bebas, kenapa kau ke sini? Apakah itu tanpa sadar digerakkan? Kan tidak. Kebenaran itu sesuai dengan fakta. Ingat itu. Faktanya kita semua punya kesadaran. Faktanya hakikat Allah itu adalah kasih. Cinta kasih. Bisa nggak muncul cinta kasih yang tulus kalau seseorang tidak punya kesadaran? Dia digerakkan oleh sesuatu. Bisa punya cinta? Tidak. Tidak mungkin Tuhan menggerakkan seseorang supaya mencintai dia. Tidak mungkin. Itu bukan cinta yang tulus. Tuhan mau manusia mencintai Tuhan. Dengan keputusannya sendiri. Dengan tulus, setulus-tulusnya. Itulah cinta sejati. Itulah cinta yang tulus. Makanya Tuhan kasih kehendak bebas. Supaya dengan kehendak bebas itu, ada manusia yang memberontak. Silakan, memang kamu bukan anakku. Tapi yang datang kepadaku, itulah anak-anakku. Amin. Jelas ya. Jadi kehendak bebas itu harga mati. Enggak perlu didebatkan. Kalau orang enggak setuju ya enggak usah. Ya enggak usah apa. Wong buktinya jelas kok. Kita enggak pakai ayat aja sudah jelas. Kita hidup ini bisa melawan Tuhan, bisa mengasihi Tuhan. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Yang menjadi masalah adalah orang Kristen merasa sudah mengasihi Tuhan. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Banyak orang disuruh bertobat susah. Kalau ke gereja masih gampang. Karena bertobat itu bukan ke gereja loh. Bertobat itu di kayu sune. Bertobat itu karakternya, lifestyle-nya berubah. Lifestyle berubah itu bukan tadinya gak ke gereja lalu ke gereja. Belum cukup. Berubah total. Lifestyle, cara berpikirnya dan sebagainya. Buktinya nanti apa? Buktinya nanti orang-orang di sekeliling kita. Apakah orang yang dulu menjauh sekarang sudah mendekat? Atau makin menjauh? Kalau anak Tuhan harusnya didekati sama orang-orang benar ya. Kalau orang gak benar ya memang gak betah dia sama kita. Tapi kalau orang benar harus makin senang mengelompok. Bersekutu bersama. Bersekutu bersama. Makanya jangan sibuk oleh diri sendiri. Banyak orang sibuk banget sama diri sendirinya. Ada orang yang pernah cerita sama saya ya. Mobil kalau keserempet kan baret ya pasti ya. Ini enggak loh. Dia mau ngecat mobil sendiri. Dengan cat kapal terbang katanya. Supaya kalau ketabrak enggak lecet. Seharian dia ngecat kapal terbang. Mobil maksudnya. Mobilnya. Aduh. Seharian dia ngecat. Tapi ke gereja enggak mau. Ini dia. Banyak orang berpikir begini. Tapi saya enggak jahat Pak. Tapi saya enggak jahat. Kan pilihannya ada dua. Pilihan manusia cuma dua kok. Menjadi alat atau senjata kebenaran. Atau alat kelaliman. Pilihannya cuma dua. Nanti kalau dibaca di kitab Roma itu ya. Nanti akan jelas bahwa setiap orang yang dibaptis.
itu sama dengan kematian dalam Tuhan Yesus. Kalau kematiannya sama dengan Tuhan Yesus, maka bangkit bersama Tuhan Yesus. Kalau bangkit bersama Tuhan Yesus, maka hidupnya adalah hidup yang baru, yang lepas dari dosa. Artinya kalau orang tidak lepas dari dosa, dia belum hidup baru. Dia belum menjadi alat kebenaran atau senjata kebenaran. Ada orang yang, saya tidak jahat Pak, bukan ini, saya bukan teroris, saya biasa-biasa saja. Ketika seseorang tidak memilih, sama dengan memberontak. Karena Tuhan setting setiap kita harus memilih. Disetting supaya jadi penguasa di bumi. Ketika Tuhan Yesus datang supaya jadi anak-anak Allah. Supaya banyak orang diselamatkan. Bukan supaya banyak orang mati. Supaya banyak orang diselamatkan. Itulah alat atau senjata kebenaran. Supaya banyak orang yang tidak mengerti kebenaran jadi mengerti. Bayangkan kalau ibu-ibu berteman dengan tetangga ngobrol-ngobrol, bawa ke sini. Itu senjata kebenaran. Satu jiwa itu sangat berharga di surga. Tapi berapa jiwa pun tidak berharga kalau dia masuk neraka. Maka kita harus hidup menjadi senjata kebenaran. Masalahnya adalah ketika seseorang mau menjadi senjata kebenaran, itu kan di mulut. Mau berubah gak Bapak Ibu? Mau bertobat gak? Bapak Ibu mau bertobat? Amin. Saya pernah cerita ya, bahwa ada suatu survei, seseorang yang dikumpulkan, semua orang yang sakit jantung, sudah mampet 90% lebih. Artinya sebentar lagi mampet bisa mati loh. Karena sudah kesakitan. Sudah sangat sakit dadanya. Dikumpulkan rame-rame, lalu ditanya, apakah saudara mau sembuh? Jawabannya, ya iyalah, siapa yang mau mati? Saya mau sembuh Pak. Oke, kalau mau sembuh, kita ajarin. Serius? Serius. Kalau gitu kita ajarin, pola hidupnya dirubah. Lifestyle-nya harus dirubah. Lalu diajarin cara makannya, cara tidurnya. Susah banget tuh. Lalu setelah semua mengerti, boleh pulang. Pulang ditemani oleh pencatat. Ini kan penelitian ilmiah nih. Pencatat. Pulang. Dicatat gaya hidupnya berubah apa enggak. Dari 100 orang yang berubah cuma 5 orang. 95 orang tidak berubah sama sekali. Apa yang terjadi? Sebulan kemudian mati semua. Yang 5 orang selamat. Judul penelitiannya adalah berubah, change, atau die. Berubah atau mati? Gak berubah mati. Tapi ternyata manusia bandel banget loh. Dengan keadaan sakit. Sakit banget dadanya. Masih gak berubah juga. Makannya masih kepala babi. Makannya masih kambing. Duren. Kok bisa ya? Bisa, faktanya begitu. Saya sering menghadapi orang-orang seperti itu. Sering banget. Aduh, kalau cerita gak enak, gak boleh tersinggung ya tapi ya. Ada hamba Tuhan pun begitu loh. Karena ulang tahun hari ini dia makan sate kambing. 30 atau 40 tusuk gitu. Karena ulang tahun. Habis itu dia makan duren. Habis itu besoknya dia ke rumah sakit. Aduh, dipanggil Tuhan dia. Ya iyalah, memangnya hamba Tuhan punya dispensasi dari Tuhan. Oh kalau ini hamba Tuhan gak apa-apa nih. Enggak, justru kita dituntut lebih. Karena jadi teladan kan. Disuruh benar kok gak mau ya. Ini aneh loh manusia tuh. Saya kadang-kadang aneh juga ya. Yang salah siapa ya? Gak usah jauh-jauh deh, gak usah jauh-jauh. Nggak boleh tersinggung di sini kalau ada yang masih melakukan. Sudah tahu merokok itu menyebabkan jantung, paru-paru dan seterusnya. Tahu nggak sih? Tahu dong ya. Semua orang tahu loh hal itu. Kenapa masih ngerokok? Coba jawab. Kenapa masih ngerokok? Ayo, bisa jawab nggak?
Mau nanti kanker. Kan nggak mau kan? Tapi kenapa masih ngerokok? Itulah manusia. Masih ngerokok juga. Sampai akhirnya kena beneran kanker. Kena kanker aja nggak mau berubah lagi. Waduh, mengerikan. Pengalaman saya begitu. Kalau kita adakan seminar kesehatan, banyak orang berbondong-bondong mendengar. Karena orang pengen sehat kan? Tapi anehnya, dia dengar nih, mengerti. Lalu dia pulang. Merasa sudah sehat. Merasa sudah sehat, padahal belum melakukan. Olahraga belum, makannya juga belum berubah. Semuanya belum berubah. Olahraganya dalam hati. Berubahnya dalam hati doang gitu. Saya sudah berubah loh Pak. Nasi putihnya saya kurangi. Kurangi berapa banyak? 1 on. Itu belum berubah itu namanya. Aduh manusia benar-benar deh. Kalau kita mau jadi senjata kebenaran, yang pertama kita mesti berubah. Kalau kita sendiri gak mau berubah, senjata apaan tuh? Benar gak? Kita sendiri mesti berubah. Baru kita bisa jadi senjata yang tajam. Bayangkan kalau orang merokok ya. Lalu dia ngajarin anaknya. Nah lu jangan ngerokok ya. Haleluya. Pakai haleluya lagi. Ada yang begitu. Bagaimana jadi senjata? Senjata kelaliman. Anaknya diam-diam ngerokok. Ketawa-ketawa. Bapakku aja begitu. Makanya orang tua, anak belajar dari orang tuanya. Iya dong. Jemaat belajar dari gembalanya, kan gitu. Gembala harus jadi teladan. Orang tua harus jadi teladan bagi anaknya. Karena khotbah yang pakai berbusa-busa ini gak terlalu efektif kalau tidak ada teladan. Teladan itu lebih kuat. Teladan itu lebih kuat. Makanya kalau orang melihat, ini dia anak Allah. Itu dia senjata kebenaran. Kalau kita sudah dipandang orang, ini dia anak Allah. Itu dia senjata kebenaran. Amin. Mau jadi senjata kebenaran? Berubah dulu. Bertobat dulu Bapak Ibu. Bertobat. Saya takut loh kalau jadi sandungan itu. Benar. Kalau saya jadi sandungan gak bisa dipakai Tuhan. Benar gak? Tapi ya, ini kejadian nyata nih. Saya mau cerita sedikit. Supaya sekalian kita berkomunikasi ya. Jemaat kan ribuan nih. Lah saya kan gak bisa hafal dong Pak satu persatu, bener gak? Kalau Pak Pantas di depan saya hafal. Kalau yang jarang di belakang kan saya gak mungkin hafal. Suatu hari kalau di mall, kan saya gak tahu yang mana jemaat yang mana bukan kan. Saya kalau mandang gak senyum ntar dipikir saya sombong. Iya dong. Makanya kalau di mall saya berusaha nunduk aja nih. Orang-orang ntar mikir nyari apaan Pak. Enggak, saya berusaha supaya saya nggak salah gitu. Tapi kadang-kadang kan saya pernah gini juga dong. Pas begini pas lihat orang. Aduh jemaat bukan ya. Saya senyumin dia diem aja. Ya udah bukan berarti. Suatu hari saya bertugas ke luar kota. Kemana ya? Bengkulu apa mana saya lupa. Saya lagi duduk di bandara. Lagi minum. Di situ ada bapak-bapak duduk di meja paling mojok. Belakangnya dia udah tembok. Bapak itu begini. Persis di depan saya loh. Lah saya pikir kan jemaat mana nih? Saya juga begitu. Terus dia berdiri. Saya juga berdiri kan. Dia jalan mendekati saya. Terus miring. Ke belakang saya gak taunya. Aduh. Saya langsung. Saya mau pura-pura gitu juga gak bisa tembok belakangnya. Aduh. Tapi ada ibu-ibu yang baik. Ketika di satu lift, ya. Saya kan, ini ibu kenal gak? Saya pura-pura nunduk aja deh. Sama ibu-ibu diginiin, dijawil-jawil. Jawil itu apa sih diginiin? Colek-colek. Pak Inyo. Iya bu. Baru akrab. Kan enak begitu ya. Ibu-ibu jangan gini lah, jangan terlalu sensitif. Sombong nih gitu. Jangan gitulah. Masa saya setiap orang mesti ibu.
Pernah suatu hari, tapi ini minta maaf ya, bukan bermaksud siapapun. Pernah suatu hari jemaat minta telepon nomor saya, mintanya ke aktivis lain. Dikasih, tapi salah rupanya nomornya. Tiap ditelepon gak saya angkat, di SMS gak saya balas. Terus saya dibilang sombong. Saya juga gak tahu dibilangin sombong. Tahunan kemudian saya baru tahu, loh bukan Bu, itu bukan nomor saya. Aduh. Yang lebih parah lagi begini, habis PA, kadang-kadang dulu, habis SBT ya, kadang-kadang Pak Iras kan lari tuh. Saya dampingi lari mau ke rumah sakit, atau mau malam penghiburan atau apa gitu ya. Lari kan, Pak Iras kan kenceng tuh larinya. Loh saya juga kenceng dong. Di tengah jalan jemaat, Pak Winyo, saudara saya kanker, tolong. Iya Bu, oke. Ibu catat nomor saya. Catat sekarang, saya soalnya mesti buru-buru. Dicatat sama dia. Udah. Bener Bu catatannya, bener. Nanti ibu SMS saya akan telepon. Sederhana ya. Sudah, gak ada SMS loh. Gak ada SMS. Hari Minggu ada orang ngomong sama saya. Pak Winyo dibilang sombong sama ibu mertua lagi. Ada ibu-ibu jemaat. Oh iya, yang mana ya? Nah ini aktivis juga begitu, mestinya aktivis kalau ketemu jemaat dicatat, ibu namanya siapa, nomornya berapa, kan gitu ya. Meskipun jawabannya, udah Pak Winyo udah tahu. Ya siapa tahu saya nggak tahu. Dicatat, saya tanya, nomornya berapa? Oh saya nggak nyatet. Lah terus bagaimana saya hubunginya? Tapi ibu itu, Pak Winyo itu begitu tuh, nggak mau nolongin saya. Gimana nolonginnya? Saya nggak punya nomor telepon. Suka begitu, saya sekarang takut loh. Sekarang kalau Pak Iras lari gitu biarin dah, saya ketinggalan. Ibu nomornya berapa? Kalau perlu saya foto. Kalau perlu kita selfie bareng dulu. Biar gak kelewatan ya. Jangan jadi sandungan Bapak Ibu. Jangan jadi sandungan. Sebab kalau kita jadi sandungan, kita gak efektif sebagai senjata kebenaran. Kita gak bisa efektif. Nanti ngomong sama saudara bilang, lu ngomong doang, pelit tapi kayak gitu-gitu. Jangan, ya. Amin. Mau berubah ya Bapak Ibu ya. Aduh, senjata kebenaran ini, Paulus ini luar biasa loh. Makanya kalau orang nggak mendalami dengan benar ya, sayang. Makanya Bapak Ibu yang pertama nih, ciptakan suasana surga. Dimanapun kita ada, ciptakan suasana surga supaya kita efektif. 1, ciptakan suasana surga. Bagaimana itu caranya? Kan ada doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bukan nunggu ke surga nanti. Di bumi, kerajaan Tuhan sudah datang sebetulnya. Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita semua. Dicap, bayangkan ini kerajaan. Makanya kita mesti bikin suasana surga dimanapun kita ada. Sebagai orang tua, terhadap saudara, terhadap teman, terhadap istri, suami, terhadap pembantu, terhadap suster, terhadap semuanya. Jadikan suasana surga. Sehingga banyak orang kalau lihat kita, meskipun dia tidak seagama, dia bingung, ini benar nih. Dia gak bisa salahin kita. Kita bisa jadi senjata yang efektif bagi kemuliaan Tuhan. Bisa. Jangan pernah buat salah lagi mulai sekarang. Yang dulu lupakan. Masa lalu kan gak bisa dirubah. Yang kita bisa rubah adalah masa depan. Lupakan masa lalu, apapun salahnya saudara. Apapun salahnya kita. Ke depan kita harus benar hidupnya. Harus benar, ciptakan suasana surga. Ya. Yang kedua, selamatkan banyak jiwa. Selamatkan banyak jiwa. Gimana caranya Pak? Minimal, Bapak Ibu bukannya disuruh khotbah di mana gitu, bukan. Minimal orang-orang dekat kita dulu.
Orang-orang dekat kita, kalau bisa diajak ke sini, kalau nggak bisa dibagiin renungan, kalau nggak bisa ditunjukin di internet, ini loh websitenya. Kalau nggak bisa juga minimal kita baikin dia, supaya dia suatu hari kalau ada masalah datangnya ke kita. Kalau datangnya ke kita lebih enak diarahkan, supaya hidup benar, supaya kita sebagai senjata itu tajam, efektif, senjata kebenaran. Sehingga orang yang datang digarap, benar dia. Selamatkan banyak jiwa. Tentu saja kita sendiri harus selamat. Baru bisa efektif menyelamatkan banyak jiwa. Yang ketiga, kalahkan pekerjaan kegelapan. Kalau ada orang yang ngajarinya salah, kasih tahu salah itu. Yang benar begini, Tuhan kita tidak seperti itu, Tuhan kita seperti ini. Kasih tahu, kita itu alatnya Tuhan loh. Ingat ya, senjata atau alat atau instrumen. Instrumen kebenaran. Jangan main-main loh. Kita disetting supaya jadi instrumen kebenaran. Yang membawa semua orang pada seluruh kebenaran. Untuk itu tidak bisa asal-asalan. Tidak bisa asal-asalan. Untuk itu harus segenap tenaga. Segenap hati. Kalau Alkitab berkata kasihlah Tuhan Allahmu. Memangnya itu untuk siapa? Untuk kepentingan siapa? Kasihlah Tuhan Allahmu. Itu untuk kepentingan siapa? Emangnya Tuhan pengen gitu kita mengasihi? Itu untuk kepentingan kita sendiri. Yang butuh Tuhan kita, bukan Tuhan butuh kita. Jangan dibalik ya. Kita membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan membutuhkan kita. Makanya jangan dibolak-balik. Kalau kita hidupnya mau efektif, niat saja tidak cukup. Di luaran ada istilah yang penting niat katanya. Tidak, niatmu kurang. Harus menjadi perbuatan. Tidak boleh hanya sampai niat saja. Saya pernah cerita nggak tentang seorang yang belajar akhirnya menjadi tukang nasi goreng? Pernah ya? Belum ya? Di mana ya saya belum? Gini, kita itu disetting menjadi senjata kebenaran. Itu bukan begini, seperti orang belajar. Semua kan harus belajar dong, nggak tiba-tiba bisa ya. Belajar itu kan prosesnya dari tidak tahu menjadi tahu. Itulah belajar firman. Dari nggak mengerti menjadi mengerti. Tetapi itu tidak cukup karena itu cuma mampir di sini. Harus dilakukan. Waktu melakukannya pertama kali masih belajar. Itu ibarat tukang orang yang belajar masak. Ya, kalau orang belajar masak, pertama kali dari tidak tahu menjadi tahunya gimana? Dia melihat dulu tukang masak itu gimana sih caranya masak, gitu ya. Oh rupanya begitu, pakai wajan, pakai api dan seterusnya. Setelah itu dia pulang, sudah pintar masak belum? Mulai dia praktek. Ketika dia praktek, dia buka buku resep, karena dia belum bisa. Buka buku resep. Itulah hidup yang menurut hukum. Oh yang ini haram, yang ini halal, yang ini boleh, yang ini tidak. Itu menurut resep. Seandainya tukang masak. Kalau orang baru belajar masak, lucu tuh. Garamnya ditimbang. Wih, kayak matematika aja. Masak pada ditimbang segala. Kalau sudah ditimbang, jadi gak masakannya? Enak gak? Belum tentu. Kalau nggak percaya coba aja nimbang-nimbang semua resep, bikin 10 biji, dibagi ke 10 orang. Sama nggak rasanya? Nggak sama. Itu masih belajar. Suatu hari dia mulai pintar. Resepnya ditutup. Dia sudah tahu. Lihat aja tukang nasi goreng. Pakai resep dulu nggak dia? Oh dia kadang-kadang sambil ngobrol. Wah garamnya bisa. Udah terus.
nasi dilempar ke atas. Coba aja baru belajar dilempar ke atas, nggak balik sampai ke genteng. Nah, kalau orang sudah bisa, itu sudah mengerti, itu sudah to be, bukan to know, to do, tapi to be. Sudah menjadi, itulah yang diinginkan Tuhan. Barang siapa menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi alat atau senjata kebenaran bagi Tuhan. Menjadi. Kalau seorang udah pintar masak, dikasih masakan, dia langsung bisa masak tanpa lihat resep. Kalau seseorang sudah jadi senjata kebenaran, dia mengerti pikiran perasaan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu dia tahu keputusan Tuhan pasti begini, bukan begini. Yang baik menurut Tuhan pasti begini. Nah itu mesti diasah terus. Itulah yang disebut kalau di Rehoboth kecerdasan roh ya. Kecerdasan roh, bukan karena lihat resep, bukan karena Taurat, tapi karena mengerti kehendak Tuhan. Karena mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Itulah yang dimaksud dengan senjata kebenaran. Sebelum diakhiri, nanti boleh satu pertanyaan atau dua cukup. Jadi kalau kita mau jadi senjata kebenaran, tidak gampang. Tidak gampang bayarannya. Nanti setelah PA ini ada doa di malam di sini dipimpin Pak Eras jam 9 tepat ya. Jangan pulang dulu yang ingin berdoa di tempat ini. Alkitab berkata begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap apa lagi? Kekuatan, dengan segenap pikiran, dengan segenap perasaan atau hati, dengan segenap kehendakmu. Segenap apa lagi? Masih banyak. Segenap waktumu. Segenap suaramu bagi yang suaranya bagus. Memuji Tuhan. Iya kan? Dengan segenap kepandaianmu. Ada lagi yang suka diirit-irit sama orang. Dengan segenap hartamu. Dengan segenap uangmu. Semua itu miliknya Tuhan. Ya. Mau jadi senjata kebenaran tapi hitung-hitungan sama Tuhan. Mana bisa. Biar hafal Alkitab kalau masih matre, masih pelit. Gak bisa. Jangan salah ya, malam ini bukan malam dana. Saya gak ngomong itu. Senjata kebenaran. Saya sering ngomong begini sama jemaat. Kalau jemaat hidupnya sulit, makan aja sulit, gak usah kasih persembahan. Persembahkan hatimu untuk Tuhan. Gak usah kasih. Gereja yang akan kasih. Perpuluhan untuk apa? Untuk menolong yang memerlukannya, bukan? Bukan supaya masuk ke sini. Supaya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Gembala kita kan gak ngambil perpuluhan. Jadi berani ngomong begini. Yang gak punya jangan kasih. Yang anaknya gak bisa sekolah, kita sekolahin. Asal pintar, asal niat. Tapi kalau you punya lebih, ikutan. Kalau gak mau ikutan juga gak apa-apa. Urusannya sama Tuhan, gak bisa jadi alat kebenaran. Gak bisa jadi alat kebenaran. Gak percaya di sini. Bapak Gembala suka ngomong, ya sudah cari yang percaya supaya jadi alat kebenaran dimanapun kita berada. Gak harus Rehoboth, gak. Cari kebenaran. Tapi kalau gak ketemu kebenaran di sini dulu sementara. Loh iya dong, masa mau cari yang salah? Alat kebenaran. Jangan kemana-mana kalau memang yang benar di sini. Pilihannya tinggal dua ya. Silahkan dipilih. Kehendak bebas. Mau pilih kebenaran, mau jadi alat kebenaran, kerahkan semua yang ada. Kerahkan seluruh sumber daya yang ada. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Semua itu milik Tuhan. Lagi pula, saya mau kasih tahu. Kalau seseorang, ini gak logis banget loh orang-orang ini.
makin kaya makin pelit. Gak logis. Kalau seseorang gajinya 10 juta, ini misal ya, maaf ya. Maka 10%-nya berapa? 1 juta. 1 juta kan kecil, yang sisanya 9 juta. Betul gak? Kalau orang punya perusahaan dapatnya 10 miliar setahun, mestinya berapa? Minimal 10 M. Perpuluhan kan? Padahal di sini diajarkan bukan perpuluhan, segenap hidupmu. Banyak orang mengartikan itu kalau gitu nggak ada perpuluhan. Ya, ini pelit nih namanya. Ya nggak apa-apa, ini bukan soal duit kok sebenarnya. Ini soal karakter. Kan ini masih 90. Kalau nggak mau ngasih apa-apa nggak apa-apa. Ininya yang kecil aja. Tuhan, aku mau dapatnya 100.000 aja Tuhan sebulan. Nah udah nggak usah ngasih apa-apa. Kan nggak begitu ya. Kita udah jauh ngomongnya senjata kebenaran. Mesti dewasa. Mesti dewasa. Semua yang kita punya milik Tuhan. Semua yang kita punya milik Tuhan. Katakan amin. Ya. Meskipun tidak dikasih ke gereja, itu pun milik Tuhan. Amin. Iya, karena kita bukan mau cari dana, ngumpulin dana, apalagi malam ini, bukan. Ini mau PA. Oke, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan.